Shalom adik-adik di rumah. Wah, minggu ini ketemu lagi ya dengan Kak Vira. Kalau Kak Vira nggak salah ingat, kita udah 2 minggu deh nggak ketemu. Minggu kemarin ditemani sama Kak Ririn dan Kak Anju melalui Zoom. Terus minggu kemarinnya lagi ditemenin sama Kak Anju tuh lewat YouTube. Nah, Kak Vira senang banget deh. Akhirnya minggu ini Kak Vira bisa temenin adik-adik lagi di rumah. Sebelumnya Kak Vira udah lama banget kayaknya belum nyapa adik-adik ya, dengan sapaan Betani Lampung Junior. Wah, adik-adik di rumah masih inget nggak nih? Betani Lampung Junior, Grow in Christ. Coba Kak Vira mau sapa sekali lagi nih. Lebih semangat lagi ya adik-adik. Betani Lampung Junior, Grow in Christ. Nah, adik-adik di rumah, sebelum mulai ibadah sekolah minggunya, kita berdoa dulu yuk. Seperti biasa, adik-adik tangannya dilipat, terus matanya ditutup. Adik-adik di rumah boleh ikutin Kak Vira berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga kami dapat diberi kesehatan untuk dapat beribadah sekolah minggu lagi. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai memuji dan menyembah Engkau. Pimpin kami agar kami dapat mempunyai semangat yang luar biasa untuk dapat menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, Kak Vira mau ajak adik-adik nih angkat satu pujian. Kira-kira apa ya pujiannya? Kak Vira mau ajak adik-adik bilang kalau Tuhan Yesus itu sungguh baik, terus teramat baik. Nanti pas kita bilang, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Wah, pada saat kita bilang Yesus itu sangat baik, nanti tangannya ke depan adik-adik. Hop! Terus itu tangan sebelahnya juga ke depan. Hop! Nah, kalau gitu kita nyanyi sekarang ya adik-adik. Adik-adik, kita sama-sama belajar gerakannya bareng Kak Vira ya. Adik-adik di rumah boleh sambil bertepuk tangan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Nggak susah kan adik-adik gerakannya? Kita coba lagi ya, pelan-pelan, oke? Ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik,
Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Adik-adik, Kak Vira itu mau cari minuman ya adik-adik. Kalau adik-adik lihat, Kak Vira udah sampai di sebuah toko dan Kak Vira pengen masuk nih. Apakah di dalam toko ini menjual minuman yang Kak Vira cari? Ternyata adik-adik, di toko ini tidak menjual minuman. Kalau gitu Kak Vira mau jalan lagi deh ke toko kedua. Siapa tahu di toko kedua itu ada minuman yang Kak Vira mau. Adik-adik, Kak Vira udah sampai di toko kedua nih. Kak Vira mau masuk dulu ya, tanya apakah ada minuman yang Kak Vira cari. Ya adik-adik, ternyata di toko ini juga belum ada nih minuman yang Kak Vira cari. Kalau gitu Kak Vira mau jalan lagi deh ke toko ketiga. Adik-adik, kita udah sampai ke toko ketiga, tapi tulisan di atasnya itu kopi. Berarti di sini cuma menjual minuman kopi dong. Kak Vira tanya dulu ya adik-adik, ada nggak minuman yang Kak Vira cari? Wah, ternyata benar adik-adik, cuma hanya menjual minuman kopi dengan berbagai rasa. Kalau gitu, Kak Vira mau coba lihat di toko yang keempat deh. Hei adik-adik, toko keempat udah pasti gak ada nih, soalnya tulisannya ramen. Pasti dia nggak jual minuman yang Kak Vira cari. Kalau gitu kita lanjut ke toko kelima yuk. Yes, udah sampai ke toko kelima. Waduh adik-adik, Kak Vira kayaknya jadi salah fokus deh. Lihat, bukan hanya minuman yang di sini banyak, tapi juga cemilannya banyak banget adik-adik. Asik banget sih di toko ini, cemilannya tuh banyak banget. Ada coklat, ada permen. Duh, Kak Vira pengen beli sedikit deh buat bawa pulang ke rumah. Tapi minumannya Kak Vira lihat kayaknya minuman kotak semua nih adik-adik. Tapi biar gak penasaran, Kak Vira tanya dulu ya, ada gak minuman yang Kak Vira cari? Sebentar ya adik-adik. Wah adik-adik, ternyata di sini tidak menjual minuman yang Kak Vira cari. Kalau gitu Kak Vira cuma beli cemilan aja deh. Habis itu kita lanjut ke toko ke-6 yuk. Adik-adik, kita udah sampai nih di toko ke-6. Waduh adik-adik, cemilannya dong bikin Kak Vira pengen beli lagi. Dan Kak Vira itu paling suka manisan adik-adik. Kak Vira mau beli sedikit di sini. Dan sepertinya minuman yang Kak Vira cari juga tetap nggak ada sih di toko ini. Tapi Kak Vira mau beli cemilannya, mau beli manisan. Adik-adik, Kak Vira udah selesai nih bungkus manisannya. Kalau gitu kita jalan lagi yuk. Siapa tahu di toko berikutnya nih ada minuman yang Kak Vira cari. Adik-adik, Kak Vira udah sampai nih di toko berikutnya. Nah, sepertinya di toko ini juga menjual banyak cemilan adik-adik. Dan yang paling unik nih, penjualnya itu kembar adik-adik. Seorang ibu-ibu kembar. Dia tuh ramah banget loh sama Kak Vira. Wah, kalau ketemu orang ramah kayak gini kan jadi nggak enak. Bawaannya pengen beli di dagangannya. Tapi pas Kak Vira tanya minuman yang Kak Vira cari, ternyata ibu kembar ini tidak punya adik-adik. Kalau gitu, kita lanjut jalan lagi yuk ke toko selanjutnya. Siapa tahu ada minuman yang Kak Vira cari. Adik-adik, Kak Vira mampir ke toko yang ini dulu ya, toko roti. Soalnya Kak Vira itu mau beliin kayu roti.
Kak Kairi tuh suka sekali makan roti. Tapi tunggu sebentar nih adik-adik. Kayaknya Kak Vira melihat seseorang. Adik-adik, itu tuh Kak Anju. Ternyata Kak Anju juga lagi belanja roti di sini. Wah, ketahuan nih Kak Anju. Sebelum ceritain Firman ke Kak Vira dan adik-adik, Kak Anju ternyata jajan dulu nih, jajan roti. Adik-adik, Kak Vira lanjut jalan lagi ya. Mudah-mudahan toko yang terakhir ini ada minuman yang Kak Vira cari. Ayo adik-adik, ikutin Kak Vira lagi. Wah, adik-adik, ternyata di toko yang terakhir ini ada minuman yang Kak Vira cari. Adik-adik bisa lihat deh di jendela, ada gambar minuman yang banyak banget. Dan variannya itu macam-macam adik-adik. Nah, minuman yang kayak gini nih yang Kak Vira cari dari tadi. Kalau gitu, Kak Vira mau pesen dulu ya. Habis itu, Kak Vira mau balik lagi. Nah, adik-adik, yuk kita pulang. Nanti Kak Vira jelasin kenapa Kak Vira beli minuman dengan berbagai macam rasa. Habis itu kita bakal dengerin Firman dari Kak Anju. Nah, adik-adik di rumah, kalau tadi udah nyanyi bareng Kak Vira, sekarang Kak Vira mau ajak adik-adik untuk milih minuman yang adik-adik suka. Nah, di sebelahnya Kak Vira nih, Kak Vira ada beberapa minuman beserta bentuk minumannya. Maksudnya bentuk tempat minumannya. Nah, dari adik-adik boleh milih nih salah satu dari gambar-gambar Kak Vira yang adik-adik paling suka. Nah, itu juga nanti ada hubungannya dengan apa yang bakal diceritain dengan Kak Anju tentang bagaimana kita dibentuk menjadi bejana Tuhan. Nah, coba sekarang adik-adik pilih dulu ya, apa yang adik-adik paling suka. Nah, adik-adik, Kak Vira mau kasih lihat nih. Adik-adik yang sudah memilih minuman favoritnya. Dari Kairi, Kalin, terus Jelina, lalu Fania, lalu Kenzi, lalu siapa lagi ya? Wah, ada Dev, lalu Grace, lalu siapa lagi nih? Wah, ada Kiel, lalu yang terakhir ada Elin. Nah, adik-adik juga bisa melihat kreativitas yang adik-adik kirim ke Kak Anju dan Kak Riri, yaitu membuat hati yang ditempel dengan kertas lipat berwarna-warni. Lalu adik-adik tulis nama adik-adik di tengah hati tersebut. Artinya apa? Adik-adik ada yang inget gak Kak Ririn bilang minggu kemarin? Artinya bahwa di dalam hati Tuhan itu ada adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sekarang Kakak Anju ada di toko kerajinan yang menjual bejana, atau nama lainnya adalah gerabah. Kakak Anju di sini untuk membeli hadiah untuk Kakak Ririn yang ulang tahun hari Rabu tanggal 13 Oktober minggu depan. Yeay! Adik-adik, tahu tidak bejana itu apa? Bejana itu adalah suatu benda yang terbuat dari tanah liat, memiliki rongga untuk dapat memasukkan air atau cairan lainnya dan juga barang-barang lain. Bejana merupakan suatu benda yang biasa dipakai oleh orang-orang zaman dahulu. Karena zaman dahulu belum ada peralatan plastik. Penasaran? Yuk kita masuk aja. Nanti bantuin Kakak Anju memilih ya adik-adik. Adik-adik, lihat. Ada teko air minum dan juga cangkir. Ada tutupnya lagi. Yuk kita jalan ke sebelah. Kalau di sini seperti lampu hias taman ya adik-adik. Dan juga ada patung-patungnya. Hebat banget ya adik-adik. Yuk kita lanjut jalan. Adik-adik, sepertinya kalau di sini khusus untuk pot. Potnya kecil-kecil mungil ya adik-adik. Ada gambar kaktus, ada gambar burung flamingo, ada tulisan, ada emoji wajah, dan juga yang paling Kakak Anju suka, gambar puka. Yang pot warna merah itu loh adik-adik.
Sudah 3 ruangan, tapi Kakak Anju masih belum menemukan hadiah yang pas untuk Kakak Ririn. Kita lanjut lagi yuk. Ternyata ini ruangan pembuatan. Kita lihat lebih dekat ya. Pertama, letakkan tanah liat di tempat untuk mencetak. Kakak Anju nggak tahu tuh namanya apa, tapi dia bisa berputar-putar. Lalu, tangan bapak pengrajinnya membentuk tanah liat yang diletakkan tadi. Sekarang tanah liatnya dibentuk tinggi. Kok malah dijatuhin? Terus dibuat lingkaran. Tuh juga mau dilobangin tuh. Lihat tuh adik-adik. Wah, mejanya tetap berputar ya adik-adik. Putar terus Om. Wah, keren nih. Tanah liat tadi terus diproses oleh bapak pengrajinnya sesuai dengan apa yang bapak pengrajin mau. Kakak Anju jadi ingat satu cerita firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia. Bunyinya, pergilah segera ke rumah tukang periuk. Atau tempat kita sekarang ini adik-adik. Lalu Tuhan ngomong lagi, di sana aku akan memperdengarkan perkataanku kepadamu. Lalu Nabi Yeremia datang. Dan kebetulan ada bapak-bapak yang sedang bekerja membuat bejana. Ketika bapak yang membuat bejana melihat bahwa tanah liat yang di tangannya itu rusak, bapak itu membuat lagi sama seperti yang tadi adik-adik. Sudah dibuat tinggi ke atas, malah dijatuhkan. Tapi itu untuk membuat hasil karyanya lebih baik. Di dalam kitab Yeremia pasal ke-18 ayat yang ke-6, Tuhan berkata kepada Nabi Yeremia, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel." Demikian firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian kamu di tanganku, hai kaum Israel. Maksudnya adalah bapak tukang periuk ini aja memiliki gambaran yang bagus untuk hasil karyanya. Apalagi kita yang diciptakan Tuhan, Allah semesta langit. Pasti Tuhan memiliki rencana yang sangat indah untuk kita. Asalkan kita mau dibentuk. Dibentuknya bukan kakak Anju dan adik-adik ditaruh di meja yang bisa berputar. Nanti kita kepalanya malah pusing. Hehehe. Dibentuknya melalui kejadian yang kakak Anju dan adik-adik rasakan. Seperti kejadian yang membuat kita marah, membuat kita sedih, membuat kita kecewa, membuat kita ingin menangis, dan juga kejadian yang membuat kita bahagia. Semua kejadian-kejadian itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kita. Satu hal yang harus adik-adik ingat, kita tidak boleh melupakan Tuhan, karena Tuhan selalu ingin yang terbaik untuk kita. Adik-adik, tanah liat yang tadi telah berubah menjadi vas bunga yang indah. Cantik sekali adik-adik. Adik-adik, kakak Anju sudah memilih bejana mana yang akan kakak Anju kasih ke kakak Ririn. Sekarang waktunya kakak Anju untuk membayar. Kakak Anju siapin uangnya dulu ya. Kok kosong sih? Kosong juga. Cuma ada kertas. Kertas. Aduh. Lupa bawa uang. Ih, malu loh.
Ya udahlah, Kak Kanju mau minta maaf sama kakak kasirnya dulu. Kak Kanju nggak jadi beli. Besok Kak Kanju kesini lagi deh. Dadah. Dari cerita hari ini kita belajar kalau Tuhan sangat sayang kepada kita dan merencanakan yang baik untuk kita semua. Tuhan punya banyak cara untuk membuat kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Bisa dengan kejadian yang membuat kita marah, membuat kita bahagia, bahkan kejadian yang membuat kita sedih. Pokoknya banyak sekali deh cara Tuhan untuk membuat kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Yang terakhir, jangan lupa untuk berdoa, membaca firman Tuhan, dan memuji Tuhan agar kita tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 119 ayat 73a. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Sekali lagi ya, kita katakan bersama-sama. Mazmur 119 ayat 73a. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Tak terasa ya adik-adik, sekarang kita mau berpisah. Sebelum kita berpisah, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Biarlah cerita firman Tuhan yang telah kami dengar dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan telah sangat sayang kepada kami. Berkatilah keluarga kami, jauhkanlah kami semua dari segala yang jahat. Berikanlah kami kesehatan dan rezeki. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.